Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami tentang yoga dengan mata kuliah pengembangan fisik motorik anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Nisa Nurul Qalbiah, Yeyen Layinatul Musyarofah. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pengertian yoga, yang kedua ada aspek-aspek yoga, yang ketiga otot-otot yang mempengaruhi, yang keempat ada faktor-faktor, yang kelima stimulus yang dapat meningkatkan yoga. Yoga berasal dari kata yug yang berarti penyatuan atau mengharmonikan antara fisik dan pikiran melalui mediasi. Nah, yoga juga merupakan sistem yang menyadarkan dan mengantarkan kita ke pengembangan diri kesehatan lahir batin untuk mencapai kebahagiaan. Nah, yoga dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, menajamkan tingkat intelektual, menyeimbangkan emosi. Nah, sehingga membuat hidup lebih tenang dan juga bahagia. Bahkan, yoga dapat menurunkan stres, memberikan ketenangan, dan menambahkan kepercayaan diri. Dalam ajaran yoga, terdapat nilai-nilai yang dapat diintegrasikan dengan 18 nilai-nilai karakter dalam kurikulum nasional. Adapun aspek-aspek dalam yoga, yang pertama ada aspek fisik, yang mana mengaktifkan sistem tubuh, pernapasan jantung, sehingga menurunnya gejala sakit fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, postur tubuh lebih tegap, stabil dan juga seimbang. Yang kedua ada aspek psikologis, yang mana muncul perasaan tenang, menurunkan emosi negatif seperti cemas, marah, mudah mengelola pikiran negatif, menerima setiap kondisi, tidak memaksakan keinginan terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga mengurangi keinginan untuk serba sempurna atau ambisius serta mampu menerima perbedaan dengan orang lain. Dalam aspek spiritual, lebih sadar terhadap diri sendiri, menghargai lingkungan sekitar, mengalami kepuasan hidup dan kebermaknaan hidup karena dapat melakukan aktivitas dengan bahagia dan juga sepenuh hati. Adapun otot-otot yang mempengaruhi, menguatkan otot esofagus yang lemah, yang mana melalui penguatan otot-otot diafragma melalui nafas dan beberapa fase yoga. Dalam gerakan-gerakan yoga dapat membantu kekuatan fisik anak, dari otot tulang hingga mobilitas gerak motorik kasar dan fleksibilitasnya. Keterampilan motorik sangat berhubungan dengan otot syaraf dengan koordinasi keseimbangan tubuh. Sehingga khususnya di dalam yoga yang memfokuskan penyatuan diri dengan Tuhan melalui penguasaan tubuh dan nafas. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu faktor pendukung. Dalam aspek lingkungan, adanya peran guru, pembina, dan kepala sekolah, atau tersedianya tenaga ahli dan juga instruktur yoga. Dalam dukungan masyarakat setempat dari aspek instrumental ditinjau dari keadaan lapangan yang luas. Adapun faktor penghambat, ketidaksiapan mereka dalam menerima pelajaran, kondisi fisik, kondisi psikologis, dan modalitas belajar. Nah, anak belum mempunyai kesiapan dan kebutuhan terhadap yoga dan daya tangkap anak yang bervariasi. Stimulus perkembangan motorik anak usia dini melalui latihan yoga. Asana merupakan tahapan yoga ketiga dalam Astanga Yoga yang berupa pose atau gerakan tubuh. Latihan asana dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat dari berbagai jenjang usia. Nah, karena manfaatnya yang besar untuk kesehatan. Manfaat asana khususnya bagi anak usia dini untuk menstimulasi perkembangan kemampuan motorik anak. Nah, dalam gerakan latihan yoga asana, anak disesuaikan dengan kemampuan anak
yang dilakukan sambil bermain agar anak merasa senang dan tidak Tahapan dalam latihan yoga asana. Yang pertama, persiapan lingkungan dan juga persiapan diri. Persiapan lingkungan yang dilakukan dapat berupa mengajak anak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga kondusif. Dalam persiapan diri, kita dapat menjelaskan pada anak kegiatan latihan yoga asana yang akan dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan juga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, yaitu doa pembuka. Dengan doa pembuka ini, kita mengajarkan anak untuk terbiasa berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Yang ketiga, yaitu gerakan pemanasan. Dalam gerakan pemanasan, dilakukan mulai dari leher, bahu, lutut, kaki, serta mempersiapkan tulang belakang dengan posisi duduk dan berdiri. Dalam keterampilan motorik kasar yang dilatih dalam tahap pemanasan, yaitu melatih fleksibilitas anak, meningkatkan rentang gerak anak melalui gerakan sendi, meningkatkan kinerja aktivitas fisik dengan mempersiapkan otot-otot, meningkatkan aliran darah ke otot, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan koordinasi anggota tubuh anak. Nah, dalam gerakan pemanasan ini dapat dipilih sesuai dengan usia dan juga kondisi tubuh anak yang dilakukan dengan cara sambil bermain. Yang keempat, yaitu gerakan inti asana. Gerakan ini dapat melatih kelenturan otot di belakang lutut, memperkuat otot lengan, punggung, perut, bahu, dan juga kaki. Pada tulang anak, gerakan ini dapat meningkatkan kelenturan tulang belakang dan juga tulang leher, menyelaraskan urat saraf tulang belakang, memberikan saraf-saraf tersebut aliran darah yang optimal, serta memperbaiki tulang belakang yang bungkuk. Selain itu, gerakan ini dapat meningkatkan koordinasi anggota tubuh anak, memperbaiki postur, serta meningkatkan kelenturan tubuh anak. Tahap relaksasi yoga asana. Yang pertama yaitu latihan pernafasan. Dalam latihan pernafasan ini untuk mengoptimalkan oksigen yang masuk ke tubuh dan juga melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Dengan lancarnya sirkulasi darah ke otak dapat meningkatkan sistem kerja otak termasuk meningkatkan kemampuan motorik anak. Nah, karena kemampuan motorik anak dikoordinasikan oleh otak dan sistem saraf untuk menggerakkan otot-otot anak. Yang kedua yaitu meditasi sederhana. Meditasi sederhana ini berupa aktivitas untuk mengajak anak tersenyum dan bersyukur atas kehidupannya. Meditasi sederhana mampu meningkatkan rasa percaya diri anak untuk mampu melakukan segala aktivitas secara mandiri. Yang ketiga yaitu doa penutup. Dalam doa penutup, yang mana anak mampu meningkatkan rasa syukur terhadap kehidupannya. Sekian penjelasan dari kami tentang yoga. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.